Reksadana bagi dividen. Kalau biasanya kita dapat dividen itu dari investasi saham yang risikonya lumayan tinggi. Tapi ada juga loh reksadana yang bagiin dividen secara rutin kepada investornya. Loh, kok bisa Kak? Bukannya reksadana itu dikelola oleh manajer investasi. Terus kita masih bisa kebagian dividennya. Berarti untungnya double dong. Kira-kira lebih menarik mana ya? Dividen saham atau dividen dari reksadana? Ini dia reksadana yang rutin bagi dividen. Hai, kabar baik di sini. Semoga di sana juga ya. Karena di video ini aku pengen aja kalian bahas reksadana yang rutin bagi dividen. Menurut aku ini topik yang menarik karena biasanya kita dengar dividen yang dari saham, ya kan? Nah, kali ini ternyata ada reksadana yang bagiin dividen juga. Nah, back to basic, reksadana itu kan sebenarnya kita punya uang, tapi kita nggak punya waktu nih, pengalaman dan ilmu untuk mengelolanya. Jadi, kita percayain aja nih sama profesional atau manajer investasi yang berpengalaman. Nah, simpelnya kita bisa bagi reksadana jadi 5. Pertama, reksadana pasar uang. Isinya 100% ke produk pasar uang seperti deposito atau obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Kedua, ada juga reksadana pendapatan tetap yang isinya minimal 80% tuh obligasi yang jatuh temponya lebih dari setahun dan sisanya boleh ke pasar uang. Ketiga, ada juga reksadana saham yang isinya minimal 80% tuh ke saham. Sisanya boleh ke obligasi atau deposito, makanya lebih fluktuatif. Dan keempat, ada juga reksadana campuran. Isinya tuh campur-campur antara produk pasar uang atau obligasi atau saham, dan masing-masing aset kelas itu nggak boleh lebih dari 79%. Dan kelima, ada juga reksadana indeks. Nah, ini tergantung sama indeksnya. Ada yang ngikutin indeks saham, ada juga yang ngikutin indeks obligasi. Nah, balik lagi ke dividen. Dividen ini kan basically keuntungan perusahaan ya, yang dibagikan kembali ke investornya. Makanya, reksadana yang rutin bagian dividen itu sebagian besar adalah reksadana yang pertama, isinya itu saham yang bagi dividen. Jadi reksadana saham dan reksadana campuran tuh ada tuh beberapa yang bagian dividen. Nah, kedua, isinya tuh obligasi. Karena kan ada pembayaran kupon ya, atau imbal hasil secara rutin entah setiap bulan atau setiap 3 bulan, 6 bulan. Nah, jadi reksadana pendapatan tetap yang isinya obligasi juga banyak yang bagiin dividen. Nah, kalau biasanya dividen saham itu dibagiin rutin 1-2 kali per tahun dalam bentuk tunai ke RDN-nya investor. Kalau dividen reksadana itu lebih fleksibel. Ada yang per 6 bulan, per 3 bulan, bahkan per bulan juga ada. Dan uniknya lagi, ada 2 bentuk pembagian dividen dalam reksadana. Pertama, dividennya diinvestasikan kembali atau bahasa kerennya tuh reinvesting. Jadi ketika saham atau obligasi yang ada di dalam reksadana itu bagian dividen atau kupon, si manajer investasinya ini bakal langsung menginvestasikan kembali uangnya itu dengan beli saham yang baru atau nambah obligasi yang udah ada. Karena kan logikanya kalau saham yang kita pegang semakin banyak, kalau harganya naik, keuntungan kita ya jauh lebih besar. Nah, ini adalah produk reksadana yang paling mainstream, di mana dividennya itu tidak dibagikan kembali ke investor. Dan cara yang kedua adalah dividennya dibayarkan secara tunai. Karena ada nih reksadana yang belak-belakan bilang bahwa mereka akan bagiin dividennya kepada investor dalam waktu tertentu. Contohnya kayak Manulife obligasi unggulan kelas A yang akan transfer sejumlah uang tunai sebagai bentuk dividen ya ke rekening RDN investornya di waktu tertentu. Biasanya bulanan atau setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali. Nah, kita bisa lihat infonya whether reksadana ini akan bagiin dividen atau enggak tuh di prospektus mereka masing-masing. Dulu tuh bisa dilihat di Fun Fact Sheet. Aku pernah jelasin juga di video lama aku yang unboxing reksadana pendapatan tetap ini, tapi sekarang udah lebih susah ya dilihatnya, nggak tahu juga kenapa. Nah, untuk mempermudah kalian, ini aku compile beberapa reksadana yang rutin bagi dividen. Ternyata di peringkat pertama, Manulife Asset Management Indonesia itu punya 3 produk reksadana yang rutin bagi dividen. Disusul ada Schroder Investment Management Indonesia punya 2 produk reksadana yang bagi dividen. Dan rata-rata emang produk reksadana pendapatan tetap atau reksadana saham atau reksadana campuran yang bisa atau rutin bagi dividen ya. Nah, sekarang kalau ditanya, mendingan yang mana Kak? Reksadana yang bagi dividen
atau yang enggak? Nah, jawabannya tergantung dengan jangka waktu investasi kalian. Pendek, menengah, atau panjang. Nah, kalau untuk jangka pendek, menurut aku kurang cocok untuk reksadana yang rutin bagiin dividen karena ya konsepnya sama aja kayak dividen saham. Makin panjang jangka waktunya dan makin banyak yang diinvestasikan, maka hasil dividennya akan lebih kerasa. Makanya kalau kita lihat data reksadana yang bagi dividen tadi, tuh semua returnnya minus ya untuk jangka waktu 1 tahun. Ini sih ya mungkin pengaruh dari kenaikan suku bunga juga sih di 2022 ini. Jadi kalau untuk jangka pendek mungkin lebih cocok reksadana pasar uang yang selalu naik ya. Nah, kalau untuk jangka menengah 3-5 tahun menurut aku lumayan cocok untuk reksadana yang bagi dividen. Makanya kalau kita lihat di data ini, jangka waktu 3-5 tahun tuh returnnya semua positif dan lumayan stabil. Semua angka return yang kita lihat ini udah include dividen ya. Dan kita mesti tahu kalau dividen itu mengurangi nilai reksadana atau returnnya. Sebaliknya, kalau dividennya itu di-reinvest ke saham atau obligasi lagi, itu malah menambah NAB reksadana dan juga returnnya. Nah, kalau untuk jangka panjang lebih dari 5 tahun, beberapa reksadana yang rutin bagi dividen juga menarik karena returnnya bisa lebih dari 50%. Kayak Mandiri Investa Dana Utama, Manulife Obligasi Unggulan Kelas 2, dan Schroder Dana Mantap Plus 2. Lumayan cocok juga karena untuk investasi jangka panjang boleh yang agak high risk, kayak reksadana campuran atau reksadana saham yang isinya kebanyakan saham dan kemungkinan bakal rutin bagiin dividen. Nah, tapi kalau kalian lebih ngejar returnnya nih dibanding reksadananya, ini ada beberapa reksadana campuran dan reksadana saham yang returnnya lumayan tinggi untuk jangka waktu lebih dari 5 tahun. Nah, tapi back to basic ya, untuk memilih reksadana, aku akan exclude reksadana dari manajer investasi yang nggak masuk top 20 berdasarkan aset management, kayak Kresna dan Henan Putihrai Asset Management ini. Jadi, untuk long term, bisa consider Sukor Flexi Fund, Schroder Dana Kombinasi, dan reksadana Shailandra Balance. Nah, buat kalian yang nanya semua data ini ngecek di mana, Kak? Aku lihatnya di website Bareksa karena selama ini beli reksadana juga suka pakai Bareksa. Karena udah diawasi OJK, produknya juga super lengkap, bisa beli emas dan SBN juga. Tampilannya juga user friendly dan dia punya fitur robo advisor yang bisa bantu kita milih investasi yang paling cocok sesuai dengan profil resiko dan juga kondisi market. Tentang fitur robo advisor ini aku pernah bahas lebih lengkap di video ini ya. Nah, kalau kalian juga mau rasain dapetin dividen dari reksadana di Bareksa, kalian bisa pakai kode aku Bareksa Xvalley untuk dapat bonus reksadana 50.000 untuk pengguna baru. Nah, tapi menurut aku dividen dalam reksadana ini juga ada kekurangannya dalam segi jadwal pembagiannya. Karena berdasarkan peraturan OJK, reksadana tuh wajib melakukan diversifikasi dengan maksimal penempatan pada satu perusahaan tuh maksimal cuma 10%. Nah, kalau ketentuannya kayak gitu, biasanya satu reksadana saham kan harus punya ya lebih dari 10 ya, biasanya tuh 25-30, bahkan ada juga yang 60-80 saham, tergantung dengan ukuran reksadananya. Dan nggak semua saham yang dia punya di dalam reksadana itu bagi dividen. Dan kalaupun bagi, jadwalnya ya beda-beda. Makanya nilai dividen yang dibagikan reksadana itu biasanya cenderung kecil. Kecuali kalau semua saham di dalam reksadananya itu bagi dividen. Nah, mungkin itu bisa lebih kerasa ya. Well, dividen dalam reksadana ini tetap menarik menurut aku karena kita bisa dapat keuntungan bukan hanya dari kenaikan harga atau capital gain aja. Nah, sekarang kalau kalian pernah nggak dapat dividen dari reksadana? Kalau pernah, apa produknya? Coba spill di komen ya. Again, thank you for watching. Semoga reksadana series ini bermanfaat dan see you di video yang lain. Bye-bye!